Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur ya toraki dak keajunan Gusti Allah atas setaja kenikmatan sesarang ajunan pun Allah yang paringake dak kaula ban sampean kapi. Moga-moga kalaban kenikmatan si alhamdulillah api narang kalaban sehat, api narang kalaban sempat, api narang kalaban semangat sareng ajunan pun Allah moga-moga eta tiyakina jalan kaangkui selalu ngamri ridhoipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam moga-moga eta tetep kedak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakadema Gusti kanjeng Nabi kento ampun memperjuangkan, ampun mengorbankan sedejeunah kaangkui nyebaraki, kaangkui ngokowaki keislaman sehingga alhamdulillah sampai saat mangken keislaman terjuganan ya Allah subhanahu wa ta'ala panapa si ampun tetih kon pakon atau tetih bebulang dari ajunan Allah dan Gusti kanjeng Nabi kinto alhamdulillah kaula ban sampean bisa ngrasakake sampai nang saat mangken. Tugas kaula ban sampean iki kadento kaangkui ajeg arabet panapa si ampun juangake sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab manabi panapa si ampun juangake sareng Gusti kanjeng Nabi kinto tak ajeg bi kula ban sampean, maka lambat laun generasi-generasi berikutnya mun benih generasi semakin itu ampun lemes, ampun let sengkah kaangkui mempelajari dak panapa ampun teti perjuangan Gusti kanjeng Nabi, maka sejelas generasi-generasi berikutnya kita juga tambah lemes, tambah sehingga napah sebi Allah Subhanahu wa taala pada Gusti kanjeng Nabi asal kanjeng Nabi kita ngikis dari hal-hal kinto terasa asing dimin lagi keislaman kinto terasa asing, maka yaktenah dengan cepat akan kembali terasa asing. Leres dawuh Gusti kanjeng Nabi, budi al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam nikah mulai dari hal-hal asing. Dimin Islam nikah asing, merupakan sesuatu atau perkara asing. Lambat laun budian nikah Islam nikah abali asing boleh. Tak usah kemudian kan mangken benar sudah terasa. Keislaman ini kemangkin sudah terasa. Seakan-akan mau diasingkan. Tradisi-tradisi keislaman ini seakan-akan sudah mau diasingkan.
nikah sesuai kalaban panap sampun itu bagi Gusti Kanjeng Nabi. Dadi tugas kulaban sampeyan toreh jak sampai keasingan ini dipercepat. Jadi penghambat keangkui jadi keasingan da ajaran-ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam dimin nek mulai kalaban cara sesuatu yang asing. Nang jahiliyah buat Islam nek hal yang asing. Lah kemudian jak sampai mangken mun bisa kemudian lah hampir kiamat bisa. Wa sayaudu wariba. Islam mereka akan kembali jadi hal yang asing. Mun lamba misalnya bodoh orang ngaji, nuku kitab, neka biasa. Maka kemudian nih, kemudian orang ngaji, neka merupakan hal yang asing. Merupakan hal yang jarang kita lihat. Orang nutupi aurat, neka pun sudah jadi patokan agama Islam. Tapi kemudian orang yang nutupi aurat nikah menjadi sesuatu yang asing. Orang yang lebur muka aurat. Lik sebalik. Mana bidimin kan banyak orang-orang yang pidato tangki. Mana bidimin orang yang bini nikah cek todu sama Nabi sampai muka aurat. Mana yang bini dimin aswa. Apa? Paling tidak sampai rok ngeber, kodung, semuanya. Tapi yang lambat laun nggak nikah pun yang kak derok saja dapat ke betes saja dapat terus jan terbuka awat. Yang kula mah aneh mun laki enggela nikah acalanaan sepak ajasan sepak tebak ke sebini rok ada panda kelampin ada panda kau ketat. Padahal sebahaya ini tadi baik bahaya dalam secara hukum juga bahaya dalam masalah moral. Ini kebini mak dik sebalik sebini nikah pada moso donat mending donat nah donat atau jajan barung setada bungkus lagi sah tak bungkus so kau tuh neng bini ini kan nah bagi kau tuh dibungkus dengan rapi walaupun tak genteng esena tapi membungkusnya genteng nikah harganya lain. Contohnya seneka, sampan agak tuan andi produksi kerupuk atau keripik. Padahal keripik tak nyaman. Angkat dulu keripik, gelani keripik talas semua. Deka bungkus begenteng, beri label begenteng, kemas begenteng, sabuk deki neng toko. Nikah harganya dan nilai jualnya ini kelebihan daripada keripik sebungkus plastik abengkang. Plastik biasa sepote lebih mudah nggak bisa daripada saya genteng nggak bisa. Saya negajukan karakter orang yang bini mana bi tak dibungkus dengan rapi, tak dibungkus dengan indah, tak dibungkus kelaban bagus, persis mesongan. Napa boleh jajanan setedak bungkus? Jajanan setedak bungkus kan cuman beda dalam, contoh lagi martabak mie, terus donat, nah boleh, bokembok. Kan pada jajan bokemboki sebada gulan pote kadang-kadang men orang meli ya buka plastik kah jongo ke dulu lembu enjer ya nah norok misis lagi lalu nikah coba bayangaki mana bi orang bini sudah diumbar seperti itu maka membada orang acumbut orang manis dia rasain. Ada macam sedek dia, ada poton dia tak pajuan poton. Neser sepoton salah tak ada bungkus lagi poton. Nah, nek neser. Nah, pada remen nasib nek sepoton poton nek. Ki masuk lagi keceng-koceng gitu. Tapi nikah napa ki? Hal-hal nggak nikah harus betul-betul dijaga. Harus betul-betul dijaga. Melana asing lah. Makin ini kan nuansa-nuansa nikah sudah mulai terlihat. Saman menabi entar ke pengkirembong, tahu santar ke pengkirembong. Yang sampean ke rong leleng ropong kampung itu makin nak anak bu. Jaga tedung le, kelampi tedung le. Kelampi tedung mangkat keluar entar lemel entar nap. Masya Allah. Salah neradeng ki pande. Allah.
Abileun boleh nih. Nah, ini kak hal-hal ngak nih kotor sampai terjadi kan di kulban sambian. Ngak nih kutu jaga. Hal-hal ngak nih kutu jaga. Malah zaman nih salah akhir malah tak jen cepet kerosakan nah. Kita bisa dipungkiri zaman ini kesajian kabudi kesajian akhir. Cuman kerusakan zaman ini kecil sampai yang mengakibatkan kerusakan itu adalah kita. Kita harus membendung, bisa menanggulangi kerusakan zaman. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Kita sengaji, kita santre. Jangan sampai kerusakan-kerusakan moral senyelempang dari syariat ini timbul lagi dari kita. Mungkin kita sudah menimbulkan kerusakan hal-hal yang menyinggung moral, senyelempang dari syariat. Napa boleh orang yang setandi ngaji, setak pernah ngaji, abang kena standi ilmu. Napa boleh kan ini? Ilan tore, boleh motor. Sampai akhir zaman kita yang menyebabkan kerusakan zaman. Usahakan bahwa kita setidaknya bisa menanggulangi, walaupun kita tidak bisa memperbaiki, syukur-syukur kita bisa memperbaiki. Kalau kita tidak bisa memperbaiki, setidaknya jangan sampai kita menimbulkan kerusakan. Paling tidak kita bisa menjaga, jangan sampai ada tambahan kerusakan. Ini kesekutu jaga. Polana zaman sejentaron sekarang. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An Anasin dalam situng riwayat innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sangkun Gusti Allah la yadlimu mu'minan kata ngeniaja ada orang mukmin. Gusti Allah ini tak ngeniaja ada orang mukmin hasanatan dak kebagusna yu'ta biha fid dunya saya parengaki biha kala panapa kalaban hasanah fid dunya ning itunya. Wa yujza biha fil akhirah man ibalas biha kalaban hasanah fil akhirah dan akhirat. Wa amal kafir fayut'amu bihasanati ma'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha. Anapun orang kafir fayut'amu bihasanati ma'amila maka paringaki kenikmatan kalaban pamerapan kebagusan sing nglakonin kafir kelak lillah karena Allah taala fid dunya nang dunya hatta idza afdha ila akhirah sehingga bila masuk kafir kelak dak akhirat lam yakun lahu hasanatun yujza biha tada lahu kan kafir hasanatu panapa kebagusan yujza sebelasaki biha kalaban hasanah rawahu Muslim. Dapun Gusti Kanjeng Nabi dalam situng riwayat Gusti Allah kita tak ngezalimin tak ngeniajah da orang mukmin tak ngeniajah da orang mukmin kebagusna gelak nikah tak ebalesaki nang waktu odi itu apa-apa. Sebab orang mukmin kita kebagusan atau ganjaran saya lakoni ini waktu dunia ini tak parlo ganjaran gitu itunya tak parlo. Orang mukmin ini tak parlo ganjaran gelak ini Allah taala beri tak parlo. Apa-apa orang mukmin ini saya parlo budak nang akhir orang mukmin tak ngarep balasan gelak ini dunia. Mereka mukmin atungi mukmin sebetul-betul mukmin ki. Beda orang nikah orang mukmin tapi mukmin min mukminan. Napa contoh? Mun amba andi kelakuan bagus, pengantaran gelak nang akhirat ro le balesan, dunya ro le balesan. Wa akar. Akar abo lakona canak-canak mangken lakon gerek pengantaran raja. Lakon ini gini pengantaran cik raja. Wajarlah tak apa. Allah taala ni maha lamba, Allah taala ni maha belas. Bagus. Kenjo manja terlalu. Ketika bagus orang mukmin Allah taala tak ngani aja, tak ngezalimin dak orang mukmin kebagus pun tak paring akin itunya. Sebab kebagus orang mukmin gelan sik kebutuh kemudian nang ajuna Allah nang akhirat. Umpama mbah kebagus gelan ning ibadah saking itunya, maka nang akhirat nek tak melo panapa. Tak melo panapa. Sebalik orang kafir, malah orang kafir kebagus gelan ning Allah taala paring akin itunya. Penikmat itunya, penyaman itunya, pesandang Allah le jora-joraki. Cuman idza afdha ila al-akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha.
Tapi kapan masuk ke akhirat, nyari kebagusan-kebagusan lambat si lakon itunya gelak, tak ada sekali. Kemetang kebagusan, kemetang balisan kebagusan. Jangan yang kafir. Tak ada saya lambat bi Allah Taala mari balis lagi waktu di itunya. Milana. Alhamdulillah orang yang mukmin gitu tadi, mukmin sebetul-betul mukmin. Nikah Roma sahabat. Odi itunya cuman sekejap, odi seabid nikah nang akhirat. Yakni sebutuh urusan ganjaran, sebutuh banyak kelakuan-kelakuan bagus balis lagi cuman pagi nang ajun Allah nang akhirat. Moga-moga bi Allah Subhanahu wa taala kebagusan kuluban sambian dilipat gandakan kebalasan budaya Allah taala itu deki sanggup secukup pakai dengan ajun Allah. Amin Allahumma. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Tining perumpamaan salat selema kamathali nahrin jarin paneka kati perumpamaan songai si akili ghamrin seterus sebanyak ingat kelak ala babi ahadikum atas labeng romana salah situ sama kapi yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat yagtasilu mandi ahad minhu dari karwa nahrun dari songai kulla yawmin saban are khamsa marratin 5 kali rawahu Muslim al-ghamru al-kathir. Dan benar kusikannya Nabi dari sahabat Jabir salat 5 waktu nikah diumpamaki padana moso sambian ia deng labeng romani kepada songai pernah songai secik raja na ainga luar biasa akili terus bening bong napa ki ainga luar biasa sambian mana bi salat 5 waktu sehari semalam pada moso sambang keluar di Roma setiap duhur keluar Roma mandi dengan songai panika asar keluar di Roma mandi songai panika maghrib, isya, sopu, senika seterusnya. Jadi beden ni tinggi, beden ni mana bi ampun lah setiap waktu ni samban lampun liasain, duhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, sopu mandi. Maka yaktenah kotoran-kotoran secekak ke beden elang. Bade kotoran sekoni depak waktu duhur mandi, elang bersih boleh. Bada kotoran nyiting sekoni waktu asar mandi elang boleh, sekejaki maghrib elang boleh. Tapi tak sempat badan kangkui kotor. Tak ada kesempatan badan kangkui kotor. Ini kan diumpamaki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Jadi orang mana bi ampun ngelaksanaki salat 5 waktu maka niscaya badan gelak niki bi Allah taala ampun bersaki dari sedaya kekotoran-kekotoran. Sebaliknya mana bi orang kita ya ada yang beda songai waktu duhur tak keluar waktu asar tak keluar maghrib tak keluar isya sopu tak keluar ya ini tak mandi ke songai panika maka orang yang sering Roma gelak nikah secara otomatis men sampai sehari 2 hari 3 hari boleh sampai abulan atau tahunan maka orang yang gelak nikah tena mesti banyak kotoran senempel ke badan nah. Oh tapi sampean mandine rang. Senin mandi duhur tok. Selasa mandi mandi maghrib tok. Rabu mandi subuh tok. Maka sejelas mesti beda kotoran secekak ke badan. Contohnya sini kesamban sehari semalam mandi sekalian maka sama nabi agar ke badan. Kon samban iki banyak gedeng nah punten. Banyak gede. Napa boleh sehari semalam tak dimandi? Mbok. Pak napa nih lagi? Kan dele gedeng pak napa coba bayang lagi. Mungkin makin mandi sekali mungkin tahu suan pakun sekotor. Le nikah sekotuh tadi PR kan di kurban sampean. Mandi nak gelak nikah kau tu pegena. Asolat kau tu pegena. Makin mandi men pada so sisit akela. Oning. Sisit akela kan oke, ani kan. Jadi kan aku baca, padahal masuk orang abajang, kan aku ngebajang, hosok tak nyiting sekali. Tumak nina kalau tumak nina,
Rukunna ele kalakun rukun karaji wajib melolo. Nasional tak sama sekali. Pantanya ki, ini apa jang nyong sang nyong kaki? Daripada tak apa jang. Berarti pada seorang mandi, kaki minta sabunan mandi, minta sikatan kiki, minta sampun kaki, minta oswan badan kaki. Daripada tak mandi. Badan bakun kok kotor tapi tak sarah. Kena aku abu aing. Mana mana mandi ngani ketegi. Jadi mandi terus bersih ya. Sampuan bersih, gigi sikat, kosok kepi tadi, kosok kepi kosok. Sehingga kotoran-kotoran secekak badan ini kan dukal kepi, elang kepi. Ini mandi ini kotor sampurna. Ingat ini kecontohan. Jadi orang saat sholat 5 waktu, pada masa orang keluar di romana, ya ada romana keluar di kabar songai si gendengah, sambian setiap keluar setiap waktu, 5 kali dalam sehari semalam, berarti sambian mandi ke songai keluar ni ke sehari semalam 5 kali. Bersih punten waktu sambian mandi tergantung dari kuluban sambian masing-masing. Mau sambian mandi ni keluar ni ke sampurna, insyaallah duhur bersih, asar bersih, maghrib bersih, isya bersih, subuh bersih, tak ada kedak sini ting. Kotombe tak ada. Apa boleh kotor? Mungkin laki insyaallah tak ada kotor. Apa? Soalnya laki ni kah ganas. Kita mengucap berkoton sukoni, benih cuman koton saya bate. Bungelan. Kotor kapi, kundul. Ada cang kotor, tak ada kesempatan. Mending bini, coba, lu punya koton pak kundul lebur. Ini bini kan makin banyak koton kayak roy, ker gani sukoni. Kotor yang penteran benoring ah. Ker kinto, ngaleg budi. Ker kinto, ngaleg budi. Kisah jan banyak. Tapi menabi sampuin, bersihin, sot terus yoso, insyaallah sedajan kotoran, sedajan barang senempel ke badan saya, arep pagi barang-barang kotor, insyaallah tak kerenek. Nika perumpamaan, ikan dioreng sehari semalam, setiap lebat dari sungai keluar dari combong, nika mandi dan sampai sehari semalam 5 kali. Teti, jak sampai to beng, membersih badan jak sampai to. Kalau bencara cek tobeng asolat 5 waktu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaula mereng dak kanjeng Nabi adabu ma min rajulin muslimin yamut ada dari orang laki Islam yamut mati fayaqumu bah cumenang ala zanazatihi arba'una rajulan maka cumenang yakni salataki ala janazati atas janazana rajul muslim arba'una rajulan pasir 40 orang laki la yusyrikuna billah syai'an tak syirik arba'una rajulan kelak nika billahi syai'an dak ajun Allah syai'an situng illa kecuali syafa'ahumullahu fih apa yang pertolongan hum dak qara arbaun pasal Allah fihi dak kara rajul muslim semate kala rawahu muslim. Nika penting niki dapun Gusti Kanjeng Nabi umpama beda orang Islam mate pas beda orang 40 orang laki apa jenga kida orang semate kala. Dengan catatan orang sepak polo kelak nikah la yusyrikuna billah tak andi sifat syirik dak kajunan Allah illa syafa'ahumullah fih maka orang sepak polo kelak nikah dadi syafaat bi Allah Subhanahu wa taala dadi pertolongan dak orang sebajengaki nika manabi orang sebajengaki sampai kena 40 orang melana mun beda orang kepatian baik keluarga ben tetangga cek man kaangkui ngajak bela tetangga nah cek man kaangkui ngebela ke bela tetangga kenapa boleh sampai ngunceng ke bela tetangga apa pola syukur sampai kena 40 orang atau lebih bisa jadi syafaat jadi pertolongan ada orang semate kadang orang yang prinsip di natorot tak ada pada syaraki tak ada ding tibi deki klero orang syaraki ini kadang bersetang ngiding orang isyarat kadang tak ngending kebala ke tetangga deki salat dakina to ada deki salat daki sekitar kol seneka mangkeng ki pandiin kiain nah onceng ruku onceng kenapa
Sokor-sokor deki kena pak polo orang bi Allah Subhanahu wa taala dahun Gusti Kanjeng Nabi tadi pertolongan tadi syafaat ikan di orang semate. Nikah. Jadi kadang kula ben sampean setak ngate ngak nikah. Bodoh orang tetangga mate atau bebele mate le rotor ke ijarake ning masjid sedinge ding. Allah sapa jeung aki kadang ning kapeto ning kelemah. Neser. Apa napa? Orang semati gelani hari terakhir. Apa stadium dunia aku masuk dalam aduh sangkolan etang bidang. Sangkolan ekrena. Kengro kaku napa? Menjemper ke orang semati gela tak pentos. Men sangkolan ekrena. Kang ku atu aki orang semati. Abang gela ni tak bela. Jadi nikah. Kuluban sampean selaku orang yang salah ngaji, seoning hal ngak nikah, umpama na bedebelah tetangga, saya rasa keluarga, umpama berstada umur, bedain, mayuk berkena, onceng ketebel tetangga, onceng kuruna, kebela, mayuk malai apa jengaki, sokor-sokor misal kena 40 orang, saya ketika syafaat ada orang semate. Jadi nikah, kuluban sampean, cek kengro mikir, aduh deki datang bahkan piring sajian banyak luang piring. Deki bahkan sajian banyak luang. Cak mikir ni kegeluh. Yang penting keselamatan kebencian kan orang semate. Orang mati cak urusan cak mikir orang suntunya. Mun sambian ki odi orang belah tetangga atau keluarga samban mate, pabi sama hubungan kira berurusan tunya, maka kemudian samban men mate bina potona juga ekai aki kala berurusan tunya. Mun sampean Aladin belah atau keluarga saya ada umur bi sampean ki nak urusan dunia maka kemudian sampean mun mate ni juga hubungan ki kayak ki nak potona kalaban urusan tun apa al jaza min jinsil amal. Dabun Gusti Kanjeng Nabi kelakuan yang balesan ni tergantung dari kelakuan sampean. Mun sampean tombi tongan urusan dunia maka kemudian sampean mate bi belah nabi keluarga nah boleh bi nak potona ki hubungan ki kalaban urusan tun melana. Apakah ada urusan ateh terutama keselamatan orang yang semate. Napa sih Kanjeng Nabi debuaki insyaallah. Napa sih debuaki Kanjeng Nabi ini tak kelopot. Ayo onceng santre kebele santre kebele santre ayo minta tolong apa aja ngakiring mate. Santre lebih di Pak Bolo. Insyaallah santre tak kira syirik. Lagi. Lah nggak nih ke insyaallah mana lebih di Pak Bolo nih ke syafaat ikan di orang yang semate. Dadi ini katoreh PR kan di kulban sambian kebele pedepak ilmu ngak ni ke kekeluargana pedepak ilmu ngak ni ke bele tetanggana sehingga mereka setak teman oning ngaji mereka setak oning dak positif hal-hal ketika nikah andi ate terbuka sehingga abang gelani bisa nuraki dak panah pasti ampun dadi dabuna Gusti Kanjeng Nabi montai pedepak tak kira tahu. Bila tetangga setak teman sing ngaji, suruh ngaji lah tak kira. Jadi mentai pada pak orang sing ngaji, neser tak kira tak ironi. Jadi ani ke usaha ki mun badari mate toreh usaha ki. Siapa jangan ki satu aki gila nikah diusahakan lebih dari 40 orang Islam setak teman syirik setak andi rasa sifat syirik dak kajuna Gusti Allah insyaallah nek syafaat da orang seampun tanda insyaallah